Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Ratna Susanti, NIREM 0305 190052. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat jurnal laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Pada jurnal, di sini saya sudah memiliki transaksi, yaitu 10 transaksi. Kita langsung masuk ke jurnal umum saja, yaitu transaksi pada tanggal 1 Januari, UKM Mekarsari mendirikan usaha dengan modal sebesar 15 juta yang berasal dari pemilik usaha sendiri. Nah, di sini tanggal 1 Januari nama akunnya yaitu kas debit karena bertambah 15 juta dan modalnya juga bertambah di kredit 15 juta. Kemudian tanggal 2 Januari unit usaha membeli peralatan seharga 1.500.000 dan bahan baku untuk produksi keripik pepaya dengan harga 5.500.000 secara tunai. Tanggal 2 Januari yaitu peralatan masuk di debit karena bertambah senilai 1.500.000 dan bahan baku atau supplies yaitu di debit juga 5.500.000. Kemudian akun kas berkurang di kredit dengan jumlah dari peralatan dan supplies ini senilai 7 juta. Kemudian transaksi tanggal 3 Januari. Unit usaha melakukan pembelian kemasan berupa standing pouch dengan harga 5 juta dibayar tunai. Di sini nama akunnya menggunakan beban kemasan. Masuk pada debit karena bertambah yaitu 5 juta dan kasnya berkurang di kredit 5 juta. Kemudian tanggal 5 Januari unit usaha menerima pesanan 6.500.000 BCS keripik pepaya dari konsumen A sebesar unit usaha menerima pesanan 650 BCS keripik pepaya dari konsumen A sebesar 6.500.000 dan dibayar setelah pesanan diterima. Pada jurnal tanggal 5 Januari yaitu karena dibayar setelah pesanan diterima menggunakan akun piutang usaha. Piutang usaha di sini debit 6.500.000 dan pendapatan usahanya di kredit 6.500.000. Kemudian ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya di debit 6.500.000 dan ada persediaan barang dagang di kredit 6.500.000. Kemudian transaksi tanggal 10 Januari unit usaha membayar beban telepon dan listrik sebesar 500.000 dibayar tunai. Pada jurnal di sini tanggal 10 Januari karena beban telepon dan listrik kita menggunakan nama akun beban utilitas. Masuk di debit sebesar 500.000 dan kasnya berkurang di kredit 500.000. Kemudian transaksi tanggal 12 Januari. Unit usaha menerima pembayaran dari konsumen A sebesar 6.500.000. Nah, ini pembayaran pada tanggal 5 Januari yang piutang usaha. Di sini nama akunnya kas di debit 6.500.000 dan piutang usahanya di kredit 6.500.000 karena berkurang. Kemudian transaksi tanggal 17 Januari.
Unit usaha melakukan pengembalian ke pemilik untuk kepentingan pribadinya sebesar 500.000. Nama akunnya menggunakan Drive, yaitu masuk di debit 500.000 dan kasnya berkurang 500.000. Kemudian tanggal 22 Januari, unit usaha menerima penghasilan dari konsumen B sebanyak 350 PCS dengan harga sebesar 3.500.000 dibayar tunai. Di sini tanggal 22 Januari, nama akunnya kas di debit karena bertambah 3.500.000 dan pendapatan usahanya juga bertambah di kredit 3.500.000. Kemudian transaksi tanggal 26 Januari. Unit usaha melakukan pembelian bahan bakar motor atau bensin sebesar 100.000 secara tunai. Tanggal 26 Januari pada jurnal dinamakan akun beban transportasi, yaitu masuk pada debit karena bertambah 100.000 dan kasnya berkurang senilai 100.000. Kemudian transaksi tanggal 31 Januari. Unit usaha membayar gaji karyawan sebesar 3 juta secara tunai. Sini tanggal 31 Januari dinamakan beban gaji, yaitu di debit 3 juta dan kasnya berkurang 3 juta. Kemudian ada transaksi tambahan untuk penghubung ke jurnal penyesuaian, yaitu tanggal 1 Juli diterima pembayaran atas kontrak pesanan keripik pepaya sebesar 10 juta selama 1 tahun. Kita tulis di sini tanggal 1 Juli itu nama akunnya kas, masuk di debit 10 juta karena bertambah dan menggunakan akun pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta. Nah, di sini ada penyesuaian, ada 3 penyesuaian, yaitu kita langsung masuk ke bagian ayat jurnal penyesuaian. Ini tanggal 31 Desember 2020. Sesuaikan saldo pembayaran atas kontrak pesanan keripik pepaya tanggal 1 Juli. Nah, ini kita menggunakan akun pendapatan diterima di muka, yaitu di debit dengan cara dari pendapatan diterima di muka yang tadi yaitu ini senilai 10 juta. Kemudian dibagi 12, yaitu 12 bulan, dan dikali 6, yaitu selama 6 bulan karena dari bulan Juli sampai bulan Desember. Dihasilkan 5 juta. Kemudian pendapatan usahanya 5 juta dan penyesuaian yang berikutnya yaitu karyawan gajian setiap hari Senin, di mana Senin jatuh pada tanggal 2 Januari, sehingga beban gaji selama 1 bulan Desember disesuaikan sebesar 3 juta. Kita sini menggunakan akun beban gaji. Beban gajinya yaitu tadi 3 juta, kemudian
hutang gaji senilai 3 juta di kredit. Kemudian penyesuaian berikutnya, tanggal 31 Desember, peralatan disusutkan selama 4 tahun dengan metode garis lurus. Nah, di sini menggunakan nama akun beban penyusutan peralatan, yaitu senilai dari nilai peralatan sebelumnya 1.500.000 dibagi 12 bulan dikalikan 4 tahun, karena penyusutan selama 4 tahun. Dihasilkan 500.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan 500.000. Nah, totalnya menggunakan rumus sama dengan sum, yaitu dari debit sampai bawah dihasilkan 8.500.000. Untuk yang kredit juga sama, tinggal ditarik ke kanan. Untuk yang jurnal umum tadi, totalnya kita juga menggunakan rumus sum dari atas sampai bawah. Kita tarik, kemudian kita enter, menghasilkan totalnya 64.100.000. Nah, kita tinggal tarik ke samping kanan juga, hasilnya sama. Nah, dari situ kita masuk ke bagian penggabungan. Ini masih kosong, saya isi. Nama akunnya kita ambil dari jurnal ini, kita copy, CTRL-C, kemudian kita masukkan di sini CTRL-V. Nah, ini sudah ada angka-angkanya karena sudah saya ada rumusnya. Sudah saya kasih rumus di sini. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di nama akun ini bagian kanan juga kita copy, CTRL-C, kita masukkan di sini CTRL-V. Sekalian yang jurnal penyesuaian ini kita copy juga. Kemudian yang sini juga kita copy. Habis itu kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian kita klik data dan remove duplicate. Nah, ini remove duplicate. Oke. Nah, kita hasilkan nama akunnya, sudah tertera semuanya di sini. Ini kita naikkan. Terus, nah, sudah masuk semuanya.
Kemudian kita masuk ke penghitungan di jurnal umum ini. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if nama akun tablok semuanya yang bagian kiri, kemudian kita kunci akun di sini kas, kita kunci juga, kemudian kita blok klik yang bagian debit sampai bawah, nah kita kunci juga. Bentar, dihasilkan 35 juta. Kemudian dari sini kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Kemudian yang kredit juga sama. Di sini menggunakan rumus sum if. Kita menggunakan nama akun yang bagian kolom bagian kanan dan juga menggunakan yang kredit. Kalau yang tadi menggunakan yang debit, sekarang yang kredit. Nah, kemudian kita juga sama tarik ke bawah seperti ini. Kita masuk ke yang penggabungan AJP. Di debit kita menggunakan rumus sum if juga, sama dengan sum if. Sini kita blok yang bagian kiri, kunci dulu, kemudian kita klik yang akunnya ini kas, kunci juga, kemudian blok yang bagian debit, kita kunci juga, enter. Nah, di sini kosong karena di bagian AJP tidak ada kas, akun kas. Nah, kita tarik ke bawah, dihasilkan seperti ini. Kemudian yang kredit juga sama, menggunakan yang kolom bagian kanan, nama akun bagian kanan, dan juga kredit. Nah, kita juga tarik ke bawah hasilnya. Kemudian di sini kita tulis totalnya sama dengan sum, dari atas sampai bawah kita tarik, menghasilkan 64.100.000. Kemudian kita tinggal tarik ke kanan seperti ini, hasilnya sama, balance ya. Kemudian kita masuk ke saldo akhir. Di saldo akhir kita menggunakan rumus sama dengan debit dari jurnal umum ditambah yang debit dari AJP, kemudian dikurangi kredit jurnal umum, dikurangi kredit AJP. Sama dengan debit, ini ditambah debit ini, kemudian dikurangi kredit jurnal umum, dikurangi kredit AJP. Hasilkan 18.900.000.
kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Di sini ada yang bagian negatif atau yang di kolom. Nah, ini kita hapus karena sudah di bagian kredit. Kemudian yang rumus kredit, kita menggunakan rumus sama dengan kredit jurnal umum ditambah kredit AJP dikurangi debit jurnal umum dikurangi debit AJP sama dengan, nah ini hasilnya juga kurung karena sudah masuk di debit. Kita tarik dulu ke bawah seperti ini. Ini kita hapus saja. Nah, dihasilkan seperti ini. Kemudian kita jumlah total saldo akhir debit, yaitu dari atas sampai bawah dihasilkan 45 juta. Kemudian di sini juga sama, tinggal ditarik ke kanan balance ya. Nah, seperti itu penghitungan pada jurnal umum. Kemudian kita masuk pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini saya sudah membuat bagannya, yaitu ada pendapatan, harga pokok penjualan, beban. Nah, pendapatan pada UKM Mekarsari itu ada pendapatan usaha dan juga pendapatan diterima di muka, seperti yang kita lihat pada jurnal umum tadi. Pendapatan usahanya yaitu sama dengan, kita pilih sheet jurnal, kemudian kita ambil yang bagian saldo umum. Saldo akhir. Di sini pendapatan usaha. Nah, enter. Kemudian pendapatan diterima di muka. Sama itu jurnal, kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, ini enter. Nah, di sini jumlahnya, jumlah pendapatan yaitu sum pendapatan usaha ditambah pendapatan diterima di muka. Hasilkan 20 juta. Kemudian harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualannya sama dengan di sini sama dengan jurnal harga pokok penjualan ini. Karena laba kotornya yaitu dari jumlah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Kemudian beban-beban. Pada UKM Mekarsari terdapat beban kemasan, utilitas, transportasi, gaji, dan penyusutan peralatan. Untuk beban kemasan yaitu sama dengan beban kemasan 5 juta, kemudian beban utilitasnya 5 juta,
500.000, maaf salah. Kemudian beban transportasinya, senilai 100.000. Kemudian beban gajinya 6 juta, dan beban penyusutan peralatan sama dengan beban penyusutan peralatan 500.000. Kemudian jumlah bebannya menggunakan sum sama dengan sum dari beban kemasan sampai beban penyusutan peralatan dihasilkan 12.100.000. Nah, kemudian untuk laba bersihnya dihasilkan dari laba kotor dikurangi jumlah beban, menghasilkan 1.400.000. Nah, itulah penghitungan laba ruginya. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal. Ini juga sudah saya buat tabelnya. Modal awal tadi senilai 15 juta. Di sini modalnya 15 juta. Kemudian laba bersihnya yaitu sama dengan, kita ambil dari sini, enter, laba bersihnya 1.400.000. Nah, price-nya sama dengan jurnal. Kemudian dari saldo akhirnya, price 500.000, pertambahan modalnya yaitu dari laba bersih dikurangi price senilai 900.000. Nah, dari sini dihasilkan modal akhir sejumlah 15.900.000 dari modal awal ditambah pertambahan modal. Nah, demikianlah penghitungan dari perubahan modal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.